Ini kan laga yang bisa dibilang punya awal yang bagus. Kemarin berhasil menahan imbang Arab Saudi, bahkan di kandang Arab Saudi itu juga ada mencetak sejarah bisa dibilang setelah sekian lama akhirnya bisa menahan imbang di kandang Arab Saudi. Itu modal yang bagus. Apakah itu saja cukup atau masih ada yang harus dijaga oleh timnas Garuda Muda? Iya, hasil seri menghadapi Saudi Arabia di kandang Saudi Arabia ya. Secara moral ini akan membangkitkan motivasi para pemain nasional ya. Apalagi akan tampil di kandang sendiri di GBK yang bisa dipastikan bakal diisi oleh puluhan ribu supporter Indonesia ya. Sudah kebayang. Nah, itu kalau dari sisi mental setidaknya para pemain Indonesia kini lebih siap untuk menghadapi Australia yang notabene merupakan tim yang paling sering mengalahkan Indonesia. Dari 19 kali pertemuan, Australia mencatat 15 kali menang, 3 kali seri, dan Indonesia baru pernah merasakan kemenangan itu 1 kali. Itu pun sudah lama, tahun 81. 1981 waktu itu. Jadi sudah terlalu lama, tapi kalau kita melihat dari komposisi pemain Indonesia pada saat ini ya, itu sangat menjanjikan. Ya, artinya ketika akan menghadapi Australia, kans untuk bisa memetik poin itu sangat terbuka. Ya, tanpa meremehkan kemampuan dari para pemain Indonesia yang saat ini memang banyak didominasi oleh pemain-pemain diaspora ya. Kesempatan untuk mengalahkan Australia sangat terbuka. Begitu pula sebaliknya, Bung Kesit, kalau kita berbicara soal Australia, kemarin baru saja kalah 0-1 melawan Bahrain. Bagaimana itu secara, saya tidak tahu apakah menyebutnya mental atau secara psikologis, apakah berpengaruh apalagi nanti bermain di kandang Indonesia? Iya, yang pasti kekalahan Australia ini membuat tim yang berjuluk Socceroos ini pasti tidak akan mau lagi mengalami kekalahan yang sama. Ya, mereka punya catatan yang bagus menghadapi Indonesia. Ketika mereka kemarin tumbang melawan Bahrain di kandang sendiri, ini tentunya menjadi sebuah tamparan ya, pukulan telak buat Australia. Kalau mereka sampai kalah lagi dengan Indonesia, tambah telak pukulannya seperti itu. Jadi justru ini yang menurut saya harus diwaspadai oleh Indonesia, kebangkitan Australia pada saat hadir di Jakarta untuk meladeni tim nasional Indonesia. Coba kita tanya Pak Sumarji, sayang sekali koneksi Zoom-nya tidak terlalu bagus, tapi kita masih bisa mendengar suaranya melalui sambungan telepon. Pak Sumarji, selamat pagi Pak Sumarji. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumarji, bagaimana persiapan teman-teman yang ada di timnas saat ini? Apakah sudah siap baik secara mental maupun fisik nanti malam di GBK? Ya, secara keseluruhan untuk kesiapan dan persiapan pemain, anak-anak semuanya dalam kondisi yang sangat baik, perkembangan dari hari ke hari sampai dengan pagi ini tadi, kondisinya para pemain benar-benar sudah siap baik itu secara mental, fisik dan juga strategi. Nah, dari apa yang saya sampaikan tentu yang perlu mendapatkan perhatian dari kita itu berkaitan dengan soal bagaimana mental para pemain agar betul-betul mental para pemain ini semakin konsisten menjaganya. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa yang akan kita hadapi ini kan Australia yang memang boleh dikatakan juga sangat berat untuk bisa kita kalahkan. Maka semalam pertemuan terakhir dengan para pemain itu juga ditegaskan bahwa pertandingan malam hari ini nanti pertandingan yang akan sulit dilakukan oleh anak-anak para pemain karena memang target kita adalah target 3 poin. Dengan demikian yang harus ditanamkan di mental para pemain adalah bagaimana bisa menjaga konsistensi, bisa disiplin, ya, konsistensi disiplin, fokus, dan tentunya bisa bermain sesuai dengan apa yang strategi yang sudah disampaikan pelatih gitu. Sehingga dengan kondisi itu para pemain betul-betul bisa menjalankan instruksi yang sudah berulang kali, strategi yang sudah berulang kali diajarkan, disampaikan kepada para pemain. Artinya konsistensi untuk bisa menjaga semua, menjaga konsisten, menjaga mental para pemain agar tetap bisa menjaga disiplin, tetap fokus. Ya tentunya
juga yang ada pada dirinya para pemain semuanya harus dikeluarkan, karena kalau memang pertandingan ini satu, di samping kita kepingin sejarah bisa menang, ya, bisa menang di kandang kita sendiri, dan juga poin penting di situ adalah nanti akan disaksikan oleh puluhan ribu. Dengan demikian kan dengan disaksikan oleh puluhan ribu penonton, oleh puluhan ribu supporter, itu pasti akan membawa dampak yang berbeda. Ya, harapan kami dampaknya adalah dampak yang sangat positif di para pemain. Dengan demikian kehadiran para supporter ini pasti akan bisa menambah motivasi dan semangat para pemain. Karena itu juga bagian yang sudah disampaikan oleh para pemain, keinginan para pemain agar supaya supporter itu yang hadir itu banyak. Itu juga pernah kita sampaikan juga ketika beberapa kali pertemuan, disampaikan Coach Shin juga mengharapkan supporter penuh. Nah, sekarang sudah terbukti. Dengan terbukti sold out-nya tiket, otomatis kan yang hadir cukup besar. Nah, ini akan menjadikan tantangan tersendiri, dan ini akan menjadikan tambahan semangat baru buat anak-anak. Saya kira itu. Oke, nanti akan hadir 65.000 supporter di Indonesia. Tapi saya mencatat kata-kata laga ini akan sulit. Artinya apakah secara mindset harus seperti itu supaya tidak jumawa ya istilahnya. Meskipun di kandang sendiri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pak Sumarji tetap tahan bersama kami. Nanti kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, jelang laga antara Timnas Indonesia melawan Australia nanti malam di Gelora Bung Karno. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan bersama Bung Kesi dan juga Pak Sumarji. Namun sebelumnya kita akan bergabung bersama rekan Bianca Sumendap yang memantau langsung di GBK untuk melihat bagaimana antusiasme warga. Memang masih beberapa jam ya Bung Kesi, tapi sepertinya sudah bersiap-siap, sudah tidak sabar menantikan laga nanti malam. Bianca, apakah sudah terlihat antusiasme warga Anda saat ini berada di Gelora Bung Karno? Seperti apa situasinya di sana? Ya, selamat pagi Iqbal, pemirsa. Informasi yang bisa kami sampaikan menjelang laga pertandingan Indonesia melawan Australia menuju pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini, pemirsa, memang bisa kami sampaikan antusias dari masyarakat sendiri sudah terlihat. Selain itu juga bisa kami sampaikan bahwa laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini akan berlangsung tepatnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam nanti. Dan pemirsa, kami akan menyampaikan sederet fakta terkait dengan persiapan dari laga pertandingan Indonesia melawan Australia yang merupakan tim besutan dari pelatih Sintayong. Berikut akan kami sampaikan. Dimulai yang pertama adalah faktanya tiket yang habis terjual, di mana dapat kami sampaikan bahwa laga pertandingan antara Indonesia melawan Australia ini dipastikan akan padat tanpa celah karena akan banyak sekali dukungan dari tim supporter Garuda, di mana bisa kami pastikan hal ini terlihat dari tiket yang sudah habis terjual sejak minggu kemarin. Tiket termurah yang dibanderol dengan harga Rp250.000 untuk kategori Upper Garuda. Selanjutnya adalah kategori Tribun Utara dan Selatan yang dibanderol dengan harga Rp500.000. Sementara untuk kategori 1 dan Barat Timur ini dia bandrol dengan harga Rp1 juta. Dan yang terakhir adalah kelas VIP yang dibanderol dengan harga Rp1,5 juta. Dan yang kedua, fakta kedua adalah bahwa Timnas Indonesia langsung menggelar latihan, di mana sebelumnya pemirsa Timnas Indonesia sendiri sudah tiba di Jakarta tepatnya pada hari Jumat kemarin, lalu melanjutkan mereka langsung pulang ke tanah air setelah melakoni pertandingan melawan Arab Saudi, lalu melanjutkan latihan untuk persiapan jelang pertandingan malam ini. Dan ya, fakta ketiga adalah di mana bisa dipastikan bahwa lini belakang Timnas Indonesia dipastikan komplit malam ini karena adanya kehadiran dari bek Justin Hapner, di mana sebelumnya Justin Hapner absen pada laga pertandingan dengan Arab Saudi karena harus menjalani akumulasi hukuman kartu kuning. Kembalinya Hapner tentu menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia. Nah, ini dia pemirsa, kami akan memperlihatkan kepada Anda antusiasme dari para supporter Garuda. Berikut cuplikannya. Apa nih Gak buat Timnas Indonesia? Kan banyak amunisi baru ya, contohnya kayak kiper baru dan lain-lain. Jadi harusnya lebih baik lagi sih. Walaupun pemain baru tetap kan untuk adaptasi harus bisa lebih cepat ya. Oke. Jadi optimis ya Kak, Optimis. Indonesia bakal lolos kualifikasi? Iya, sangat optimis. Sangat optimis.
kira-kira berapa nih prediksi buat malam ini? Menang 1-0 aja, Kak. 1-0. Tapi optimis nggak nih Kak, Indonesia bakal lolos kualifikasi Piala Dunia Season Asia? Optimis banget, Kak. Optimis Ya. banget. Harapannya apa nih Kak? Harapannya ya bisa masuk World Cup aja sih, Kak, tahun 2026 nanti. Prediksi skor malam ini berapa nih Kak? Aku prediksinya 2-1. 2-1 Kak. Sama deh, 2-0 deh biar 2-0. Terus optimis nggak nih Kak, Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026? Aku optimis banget sih untuk timnas kali ini. Optimis sih Kak, jangan pernah nggak optimis lah intinya. Oke, ini pertanyaan terakhir Kak, harapannya buat timnas Indonesia apa nih Kak? Semoga semakin ngebanggain Indonesia dan sukses. Ya semoga semua yang udah dilatih bisa dipraktekkan dan juga semuanya bisa ikut ngedukung sih, ngedukung teman-teman timnas kita yang bakal bertanding. Kakak nonton langsung atau nobar nih Kak? Nonton langsung, Mbak. Oke, nah Kak prediksinya berapa nih Kak buat pertandingan malam ini? Prediksinya 3-1 pasti menang Indonesia. Jadi optimis ya Kak, Indonesia lolos kualifikasi? Iya, optimis pasti lolos, kan sekarang udah banyak pemain yang naturalisasi dari luar. Ya pemirsa, tentunya diharapkan kemenangan akan diraih oleh timnas Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Iqbal. Bianca, terima kasih melaporkan langsung dari GBK. Tadi prediksinya ada yang 2-1, 2-0. Jadi apa yang harus dijaga oleh timnas Indonesia supaya nanti bisa mencetak kemenangan di kandang kita sendiri? Ya, konsistensi dalam bermain ya. Pada saat menghadapi Arab Saudi, ketika kita berhasil menahan imbang mereka, bahkan kita bisa mencetak gol lebih awal sebelum akhirnya disamakan oleh Saudi Arabia. Itu kan permainan Indonesia memang sangat rapih ya. Mereka mampu melakukan pressing, mereka mampu untuk bermain 1-2 sentuhan dengan bola-bola pendek. Ini kan salah satu keunggulan permainan dari Indonesia ya. Untuk menghadapi tim dengan pemain-pemain yang postur tubuhnya lebih tinggi, permainan tik-tak lah atau tiki-taka gitu ya, dengan satu sentuhan dua sentuhan itu sangat efektif. Nah, konsistensi ini yang harus dipertahankan oleh Indonesia. Karena dalam pertandingan menghadapi Saudi di babak kedua itu sudah mulai turun konsistensinya. Bahkan kita lebih banyak ditekan ya. Lebih banyak ditekan oleh Saudi Arabia sehingga membuat strategi Indonesia lebih banyak bertahan di babak kedua. Ini kalau misalnya terjadi ya, saya pikir akan sangat riskan kalau diserang terus-terusan. Bukan tidak mungkin gawang kita kebobolan juga. Kemarin kita beruntung karena Martin Paes melakukan debutnya ya, penjaga gawang melakukan debutnya dengan sempurna. Dia mampu menahan penalti dan beberapa kali menggagalkan upaya dari atau peluang dari Saudi. Baik, Pak Sumarji, apa pesan kepada anak-anak yang ada di timnas, Pak Sumarji? Yang perlu kami tekankan kepada para pemain, yaitu yang pertama tetap harus bisa menjaga konsistensi berkaitan dengan soal mental. Kenapa? Karena kita tahu, seperti tadi di depan saya sampaikan, pertandingan ini pertandingan yang tidak mudah, pertandingan yang sulit. Maka kalau anak-anak menganggap ini pertandingan yang mudah, itu nanti juga akan jadi masalah gitu. Maka penekanan kami tentunya dengan kami selalu memberikan penekanan kepada para pemain pertandingan yang sulit, anak-anak pasti akan mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Semalam pun juga sudah saya ingatkan agar juga betul-betul istirahat yang cukup ya, Bahkan saya juga tungguin anak-anak, jangan ada yang begadang, jangan ada yang keluar dan lain sebagainya. Betul-betul anak-anak melaksanakan itu dengan baik gitu. Baik, Pak Sumarji. Sehingga harapan kita semua menjaga konsistensi, baik itu konsistensi mental, fisik, dan konsisten baik, Pak menjalankan Sumarji, terima kasih. Strategi apa yang sudah disampaikan, itu yang penting. Kita dukung terus ya Pak Sumarji sampai dikawal langsung nih oleh Pak Sumarji. Ngawalnya pakai seragam juga supaya lebih takut gitu ya. Terima kasih Pak Sumarji sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Kita nantikan hasil yang terbaik untuk nanti malam. Pak Sumarji sudah bergabung. Bung Kesi, terima kasih. Nanti malam ketemu ya di GBK. Semoga kita bisa ketemu ya.